Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 D3 Administrasi Rumah Sakit di sini akan menjelaskan tentang Indonesia Monumen Peradaban Baru di masa COVID-19. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Dini dan Reportus. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi dan unsur peradaban di masa COVID-19. 1. Tentang tidak kepuasan atau ketidakcocokan terhadap fase pembelajaran daring saat ini. 2. Butuhnya peta kognitif yang lebih dalam atau meluas tentang apa yang terjadi ke depannya. 3. Untuk mengurangi angka positif COVID-19. Baik, saya lanjutkan untuk menjelaskan. Yang pertama tentang ketidakpuasan atau ketidakcocokan terhadap fase pembelajaran daring saat ini. Yang mungkin kita tahu sampai saat ini, seluruh tingkat pelajar mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi sedang menjalani yang namanya belajar daring. Ya, maksudnya belajar dalam jaringan gitu kan. Mungkin biaya untuk beli paket, beli handphone gitu kan. Ya jadi maksudnya ketidakcocokan. Ya mungkin seperti terdapat siswa yang lebih fokus ketika belajar secara tatap muka dibanding dengan belajar daring. Ya. Yang kedua, butuhnya peta kognitif yang lebih dalam atau meluas tentang apa yang terjadi ke depannya. Jadi kita tahu kan maksud dari peta kognitif ini suatu peta yang terdapat dalam proses mental seseorang, suatu lingkungan. Ya, kayak misalnya nih contohnya, setelah mempelajari tata letak geografis sebuah kota, maka kita kemudian dapat membuat semacam peta perjalanan keliling kota atau dapat menggambarkan cara-cara terbaik untuk berpergian tanpa melihat peta fisiknya. Yang ketiga, untuk mengurangi angka positif COVID-19. Ya, kalau ini sudah sangat jelas sekali. Salah satu upaya pengurangan angka positif COVID yang diterapkan pemerintah bagi masyarakat Indonesia adalah itu untuk menghindari kerumunan, banyak kegiatan-kegiatan yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah, misalnya belajar online ini. Mengurangi mobilitas, sehingga sampai saat ini dilakukannya vaksin, salah satu pencegahan kenaikan angka positif COVID. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk melanjutkan, kami kembalikan kepada teman kami. Baik, untuk penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh Wenia dan Kansa. Baik, penjelasan yang kedua adalah hubungan antara negara dan warga negara dalam memperbaiki kondisi yang ada. Dalam kondisi seperti ini, hubungan antara pemerintah dan warga negara sangat dibutuhkan kerjasamanya dalam memperbaiki kondisi pandemik. Yang pertama, upaya pemerintah memfasilitasi vaksinasi secara bertahap. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, bantuan kuota internet, fleksibilitas penggunaan dana BOS,
dan bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara negara dan warga negara dalam memperbaiki kondisi yang ada. Jadi, dalam kondisi COVID-19 atau dalam kondisi pandemik seperti ini, hubungan antara pemerintah dan warga negara itu sangat dibutuhkan kerjasamanya, atau sangat baik untuk bekerja sama untuk memperbaiki kondisi pandemik atau mengurangi angka positif COVID-19. Dengan cara apa? Yang pertama ialah upaya pemerintah memfasilitasi vaksinasi secara bertahap. Jadi, pemerintah memberikan vaksinasi terhadap masyarakat secara bertahap itu seperti apa? Seperti yang pertama, pemerintah menyarankan vaksinasi untuk militer. Yang kedua, untuk tenaga kesehatan atau kedokteran. Yang ketiga, untuk lansia atau yang sudah lanjut usia. Yang keempat, untuk peserta didik dan juga masyarakat umum. Itu untuk apa mengadakan vaksinasi? Vaksinasi untuk mengurangi atau mencegah terjadinya COVID yang semakin banyak, walaupun tidak memungkinkan yang setelah vaksinasi pun akan terkena COVID-19. Namun untuk mencegah akan terjadinya lebih banyak positif COVID selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran jarak jauh. Jadi, pemerintah dan warga negara harus saling bekerja sama dalam pembelajaran jarak jauh. Seperti saat ini, kita sudah menjalankan daring selama 1 tahun lebih. Selama 1 tahun lebih, kita menjalani pembelajaran jarak jauh. Untuk apa? Untuk mengurangi kerumunan, mengurangi angka tingginya COVID-19. Lanjut yang ketiga, yaitu bantuan kuota data internet yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memperbaiki atau mensukseskan pembelajaran jarak jauh tadi, gitu. Jadi bantuan kuota data internet sangat penting bagi peserta didik atau mahasiswa yang mendapatkan dari pemerintah untuk mensukseskan pembelajarannya. Bantuan kuota data internet ini memang tidak semua merata, namun bantuan data internet ini sudah diberikan kepada pemerintah untuk masyarakat. Yang keempat yaitu fleksibilitas penggunaan dana BOS. Seperti sekarang pembelajaran jarak jauh seperti ini, penggunaan dana BOS merupakan fleksibel. Jadi tidak begitu dipakai atau tidak begitu terjurus kepada alat-alat seperti buku, seperti alat elektronik seperti komputer atau iPad dan sebagainya. Lalu yang kelima yaitu bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS. Jadi bantuan subsidi diadakan dari pemerintah untuk tenaga kependidikan PNS atau seperti guru honorer ya. Jadi dapat kita mengambil kesimpulan bahwa hubungan antara negara dan warga negara dalam memperbaiki kondisi COVID-19 ini sangat penting dan sangat penting untuk menjalankan kerjasama untuk mengurangi COVID-19. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, untuk penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, Kayla Diva dan Reni. Pembangunan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19, yang pertama yaitu ada menerapkan protokol kesehatan, yang kedua membatasi kegiatan di luar rumah, yang ketiga mengadakan workshop kesehatan di masa COVID-19,
Yang keempat, menerapkan PSBB hingga PPKM bagi seluruh daerah. Yang kelima, membatasi penempatan wisata. Untuk meningkatkan kebanggaan kita terhadap negara Indonesia, kita bisa menjalin kerjasama yang baik dengan apa yang sudah diterapkan pemerintah untuk mengurangi angka positif COVID-19 serta angka kematian berdampak COVID-19. Saya akan menjelaskan tentang penerapan protokol kesehatan, yaitu dengan yang kedua, membatasi kegiatan di luar rumah. Dengan kita tidak keluar rumah, kita sudah mengikuti peraturan pemerintah. Kita mengikuti, kalau misalkan keluar rumah dengan yang penting, mendesak, baru kita boleh keluar rumah pergi berpergian jauh. Yang ketiga, mengadakan workshop kesehatan di masa COVID-19, yaitu dengan cara mengadakan workshop kesehatan melalui Zoominar, aplikasi online lainnya. Yang keempat, menerapkan PSBB hingga PPKM bagi seluruh daerah. Pembatasan sosial berskala besar dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Kementerian Kesehatan, yaitu meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum. Yang kelima, membatasi penempatan wisata dengan cara mengurangi jumlah pengunjung dan selalu menetapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.